Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit rangkuman salah satu jurnal yang dimana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen peran persediaan dengan dosen Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba merangkum, mereview salah satu jurnal yang berjudul cara menentukan metode optimasi terbaik untuk masalah pemilihan pemasok probabilistik dengan skala besar yang terintegrasi dengan manajemen inventaris. Jurnal ini terbit pada tahun 2020 pada bulan Januari dengan penulis yang pertama Bapak Sutrisno dari Badan Tenaga Nuklir Nasional, kemudian Ibu Widowati dari Universitas Diponegoro, dan yang terakhir Ibu Sunarsi. Nah, yang pertama, sini ada abstrak. Di paper ini, abstrak ini menjelaskan tentang membandingkan dan menganalisis bagaimana kinerja beberapa metode optimasi numerik klasik, yaitu dengan interior point, SQP, SQP legacy, dan active set untuk memecahkan masalah optimasi skala besar dari masalah pemilihan pemasok probabilistik dengan manajemen inventaris. Kemudian yang selanjutnya, pada bab introduction, paper ini banyak melakukan pendekatan dengan menggunakan penyelesaian masalah optimasi dalam manajemen proses industri dengan menggunakan pendekatan optimasi matematis. Kemudian salah satu masalah yang dimuat dalam jurnal ini yaitu salah satunya adalah terhadap biaya yang terjadi. Kemudian untuk permasalahan lanjutannya pada jurnal ini dijelaskan dengan menggunakan proses negosiasi pada kondisi multi agent dan model pengambilan keputusan dengan pendekatan multi objektif. Lalu pada paper ini juga menerapkan metode titik SQP legacy dan active set. Kemudian himpunan aktif untuk menyelesaikan model optimasi dengan skala besar secara numerik untuk pemilihan pemasok dan pemecahan masalah manajemen inventaris dengan mempertimbangkan permintaan acak. Di dalam jurnal ini menggunakan model optimasi matematis seperti yang tercantum pada gambar di layar, di mana model ini meminimalkan total ekspektasi biaya yang berisi total biaya pembelian dan total biaya inventaris untuk semua periode waktu atau peninjauan di masa istilahnya fungsi tujuan terakhir yang mewakili pelacakan tingkat referensi untuk tingkat inventaris. Adapun batasan-batasan yang harus dipertahankan dalam model ini adalah mewakili kondisi-kondisi dalam permasalahan. Kemudian untuk resultnya, di dalam jurnal ini, resultnya adalah terkait eksperimen numerik. Dalam percobaan numerik ini, nilai parameter yang konstan terhadap waktu atau periode tinjauan yang berarti nilai-nilai tersebut sama untuk semua waktu atau periode tinjauan. Parameter sisa yaitu nilai permintaan yang diasumsikan sebagai variabel acak yang dilambangkan dengan DT T sama dengan 1, 2, 3 dengan fungsi kepadatan probabilitas sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar di layar, bisa dilihat pada layar, yang dimana hasil ini menunjukkan kepada kita bahwa optimasi nomor titik interior, SCOPY atau SCOPY legacy atau active set, semuanya dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam skala besar dibandingkan metode analitik. Active set diberikan error relatif terbaik yang berarti metode active set merupakan pilihan terbaik berdasarkan error relatifnya. Dalam kasus untuk memecahkan masalah skala besar, dapat disimpulkan bahwa set aktif adalah metode terbaik untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, point discussion. Pada artikel ini, beberapa algoritma optimasi numerik klasik yaitu interior point, SQO, SQP legacy, dan active set digunakan untuk menyelesaikan model optimasi stokastik untuk masalah pemilihan pemasok dalam manajemen inventaris. Kemudian untuk conclusion-nya, dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma active set memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma lainnya dalam menyelesaikan permasalahan berskala besar karena memberikan error yang relatif terbaik. Dalam pekerjaan selanjutnya,
pada jurnal ini dijelaskan membandingkan hasil dengan beberapa algoritma metaheuristik dan menganalisis metode mana yang terbaik untuk metode-metode yang lebih memenuhi syarat untuk memecahkan masalah optimasi dalam skala besar. Kemudian untuk opininya selanjutnya dalam penelitian ini harus dilakukan satu pendekatan optimasi komprehensif, kemudian yang dimana jurnal ini secara komprehensif bisa dibandingkan dengan beberapa metode optimasi klasik seperti metode internal point, SQP, SQP legasi, dan active set dalam menyelesaikan masalah optimasi dalam skala besar. Kemudian pandangan yang kedua, keunggulan metode active set ini menunjukkan bahwa metode active set mempunyai kinerja yang paling baik dibanding metode lainnya dalam konteks permasalahan yang dihadapi. Kemudian poin yang ketiga, dari segi relevansinya dengan industri saat ini, penelitian selanjutnya harus relevansi yang kuat dengan praktik industri yang ada di tempat kita masing-masing, khususnya dalam konteks manajemen rantai pasok yang kompleks. Kemudian untuk poin opinion yang keempat, penggunaan alat dan teknologi modern. Dalam jurnal ini juga menunjukkan penggunaan perangkat lunak modern seperti MATLAB dan Lingo dalam menyelesaikan model optimasi, yang menunjukkan bahwa penelitian ini memanfaatkan teknologi terkini untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang optimalisasi masalah pemilihan, pemasok, dan manajemen inventaris, terutama dalam konteks skala besar dan ketidakpastian parameter. Baik, mungkin itu sedikit review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.